Pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Filemon. Filemon ini orang yang sangat kaya. Dia punya budak, dia punya banyak budak ya. Salah satu nama budaknya adalah Onesimus. Walaupun dia sangat kaya, dia sudah mengenal Tuhan. Ya, dari mana dia tahu tentang Tuhan? Dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus, kasihnya yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Semua orang yang berdosa yang bertobat, Tuhan mengampuni kesalahan orang itu. Ya, Rasul Paulus menceritakan Yesus kepada Filemon, sehingga Filemon percaya. Ya, suatu hari budaknya Filemon yang bernama Onesimus, dia mencuri barang milik Filemon. Dia seorang budak. Kalau zaman dahulu budak itu pembantu yang tidak ada harganya. Budak bisa dihukum, bisa dibunuh. Kalau budak mencuri bisa disalibkan, bisa dibakar hidup-hidup. Ya, itulah budak. Budak enggak ada harganya karena budak itu adalah orang yang telah dijual, dibeli oleh majikannya. Sehingga hidup dan mati budak ada di tangan majikan. Budak itu enggak ada lagi punya hak apa-apa tentang dirinya. Dia hak sepenuhnya hak majikannya, yaitu si Filemon. Karena dia mencuri, dia takut, akhirnya dia pergi melarikan diri. Ya, Onesimus pergi melarikan diri, dia pergi jauh dari tuannya Filemon. Ya, entah bagaimana ini ceritanya ya. Suatu saat si Onesimus ditangkap lalu masuk penjara. Ya, dia pergi ke satu tempat di penjara, bertemu dengan yang namanya Paulus. Ternyata Paulus masuk penjara. Pada zaman itu siapa yang memberitakan tentang Yesus yang ketahuan oleh pemerintahan Kaisar Romawi, maka hukumannya masuk penjara. Berkali-kali Paulus dipenjara karena dia memberitakan tentang Yesus. Ya, jumpalah Onesimus dan Paulus di penjara. Tapi Paulus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada Onesimus. Paulus bercerita Yesus, bercerita tentang kasih Tuhan, bercerita tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib, bercerita tentang kemurahan Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan, sehingga Onesimus percaya. Ya, di penjara pun Paulus melayani orang lain, bersaksi, menceritakan tentang Yesus kepada orang lain supaya mereka juga selamat. Ikut si Onesimus, ya. Si Paulus melihat Onesimus sudah berubah, dia sudah baik, ya, dia sudah melayani, ya. Akhirnya Paulus ingin supaya Onesimus ikut melayani bersama dengan dia kemanapun mereka pergi. Tetapi Paulus tahu kalau Onesimus ini adalah seorang budak. Budak itu hak majikan, budak itu kepunyaan majikannya. Paulus tahu bahwa Onesimus ini punya tuan. Akhirnya Paulus menyuruh Onesimus pulang ke tuannya, ke majikannya si Filemon. Tapi Onesimus takut. Karena apa? Kalau budak pulang ke rumah majikan sudah ketahuan mencuri, hukumannya bisa dibakar hidup-hidup atau disalib. Ya, ngeri juga ya. Kalau tidak di jidat budak ini ya dibuat huruf F, fugitif artinya pencuri. Yang ini huruf F ini cara membuatnya dibakar besi panas yang ada huruf F-nya, lalu sudah membara besi itu ditempel di sininya ya. Waduh, mengerikan sekali tuh kalau hal itu terjadi kepada budak yang mencuri ya. Dia takut, Onesimus takut untuk pulang kepada majikannya Filemon. Tapi Paulus menulis surat, ya. Paulus menulis surat dari penjara supaya Filemon menerima Onesimus karena Onesimus sudah menjadi orang yang baik, ya. Akhirnya dengan rasa tanggung jawab yang besar sebagai seorang budak, Onesimus pulang ke rumah majikannya Filemon. Jantungnya berdebar-debar, bagaimana nanti kalau Filemon tidak menerima saya, tidak mempercayai surat ini ya. Tetapi dia
pulang, dia tulus karena dia tahu bahwa dia ini adalah seorang budak, yaitu hak majikannya, yaitu kepunyaan majikannya Filemon. Setelah Filemon membaca surat Paulus, ya, Filemon melihat bahwa Paulus menyuruhnya untuk menerima Onesimus, ya. Filemon harus menerima Onesimus. Jangan lagi menganggap dia sebagai budak, anggaplah dia sebagai saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena Onesimus sangat berguna untuk pelayanan. Begitu kata Paulus, ya. Dengan tulus Filemon menerima Onesimus. Lihat, tadi udah pergi si Onesimus mencuri barang milik kepunyaan si Filemon, udah dilarikannya. Entah kemana lagi itu, udah habis dibuat dia. Sekarang pulang orang yang mencuri itu. Si Filemon menerimanya dengan tulus dan tidak menganggapnya lagi sebagai budak. Karena apa? Karena dia menganggap Onesimus saudara di dalam Tuhan, karena Onesimus sudah percaya juga kepada Tuhan Yesus. Lihat ya, Paulus tulus memberitakan firman Tuhan kepada Onesimus. Onesimus tulus untuk pulang kepada majikannya. Meskipun dia tahu nanti hukumannya akan sangat berat, karena dia tahu dia harus pulang kepada majikannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Filemon tulus menerima Onesimus, mau mengampuni Onesimus, ya, indah sekali.